Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang biasanya akan mengalami musim hujan parah di tiap tahunnya. Dengan sejarah banjir besar yang dulu sering melanda Indonesia, sudah saatnya kita semua waspada dengan musim penghujan yang sudah mulai melanda beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 terjangan bencana besar yang melanda Indonesia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Gempa di Bima, Nusa Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan terjadi gempa bermagnitudo 4,3 mengguncang Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Minggu 29 Agustus pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di laut 54 km barat Laut Bima. Pusat gempa berada pada koordinat 7,96 lintang selatan dan 118,70 bujur timur. Gempa dirasakan magnitudo 4,3 kedalaman 22 km 29 Agustus 2021, 18.4649 waktu Indonesia Barat. Koordinat 7,96 lintang selatan sampai 118,70 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 54 km barat Laut Bima. Dirasakan MMI 3 Bima dalam keterangan resmi BMKG. BMKG mengatakan gempa di kedalaman 22 km. Sementara itu gempa dengan skala 3 dirasakan di Bima. Banjir lumpur parah di Sigi, Sulawesi Tengah. Banjir bandang melanda Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Minggu malam 29 Agustus 2021. BPBD Kabupaten Sigi mencatat setidaknya ada 80 kepala keluarga di Dusun 1 dan Dusun 4 yang terdampak banjir bandang tersebut. Saat ini warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi di rumah warga sekitar yang tidak terdampak atau ke rumah sanak keluarga maupun di pengungsian darurat. Banjir bandang bercampur lumpur itu juga membawa material seperti batuan kecil dan juga pepohonan yang tumbang. Bahkan dari 80 rumah yang terdampak, 5 diantaranya mengalami rusak berat akibat lumpur yang sangat tebal. Sejumlah jembatan dan ruas jalan juga rusak terkena material yang dibawa banjir saat itu. Tim evakuasi dari berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintah dan lembaga kemanusiaan telah berada di lokasi banjir bandang untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan lokasi banjir bandang bersama para warga sekitar. Hingga dini hari, pemukiman penduduk masih terendam material lumpur yang terbawa banjir bandang dan warga masih bergotong royong membersihkan rumah yang terendam lumpur. Namun beruntung tidak ada laporan warga luka-luka ataupun meregang nyawa akibat kejadian parah kali ini. Puting beliung besar ratakan permukiman. Cuaca buruk berupa hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah semi permanen diterjang angin puting beliung di Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada Minggu 29 Agustus petang. Bahkan angin puting beliung berdampak kepada pohon tumbang hingga terjadi pemadaman listrik di Kuala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Langkat, Iryadi membiarkan hal tersebut. Artinya, ia sudah mengetahui adanya cuaca buruk yang berbuntut angin puting beliung menerjang rumah masyarakat. Hasil pendataan sementara tambahnya ada 8 rumah yang rusak. Informasi diperoleh pohon tumbang berbuntut kepada pemadaman listrik. Dikabarkan juga ada tiang listrik yang tumbang.
Banjir tinggi genangi Samarinda. Nasib apa, Mbak? Nasib perumahan Haji Saleh. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda dikepung banjir pada Minggu 29 Agustus 2021 malam. Banjir besar ini terjadi usai Samarinda diguyur hujan deras sekitar 2 jam. Relawan kemanusiaan Samarinda mengatakan sedikitnya ada 50 titik kawasan banjir dengan ketinggian air rata-rata hingga 50 cm. Selain ruas jalan, banjir juga merendam sejumlah permukiman warga. Selain adanya banjir yang menggenangi banyak wilayah, tanah runtuh dan tiang listrik roboh juga terjadi di beberapa wilayah. Banjir yang datang saat itu dikatakan sangat mirip dengan arus banjir bandang yang bercampur dengan lumpur. Dengan cepat, banjir itu membuat banyak rumah dan kendaraan terendam dan tak bisa diselamatkan. Warga menyayangkan banjir semakin mudah merendam banyak kawasan di Samarinda. Bahkan mereka mulai membandingkan dengan kondisi di kota tetangga Balikpapan yang sempat dilanda hujan lebat selama 6 jam pada beberapa hari sebelumnya. Hingga dini hari, banjir masih menggenangi banyak wilayah dan dengan surut, sejumlah relawan dan tim bantuan dikerahkan untuk berjaga-jaga di wilayah terdampak dan juga untuk mengevakuasi para warga yang terkena dampak parah dalam banjir kali ini. Seluruh perumahan Haji Saleh Lojanan banjir terendam air setinggi 60 cm. Banjir parah tenggelamkan Kalimantan Tengah. Sepekan sudah banjir merendam 7 kecamatan di Kalimantan Tengah. Hujan yang turun hampir setiap hari membuat wilayah di sana tak henti-hentinya terendam air banjir, yang akhirnya membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah ruas jalan penghubung di banyak wilayah terputus dan tak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Karena ketinggian banjir yang tak kunjung surut, para warga harus menggunakan perahu kecil atau sampan untuk melewati genangan air banjir yang ada di wilayahnya. Akibat banjir yang terjadi ini, puluhan hingga ratusan rumah warga terendam. Fasilitas umum seperti jalan dan jembatan juga ikut rendah. Selain perkantoran, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga ikut terendam air banjir yang melanda saat itu. Dengan adanya air banjir ini, para warga yang terdampak sangat membutuhkan bantuan lebih dari pemerintah, terutama air bersih dan obat-obatan, karena dengan adanya kejadian ini, penyakit menular bisa saja menjadi dampak lanjutan bagi para warga yang terdampak. Nah sahabat, itulah beberapa terjangan bencana besar yang melanda Indonesia baru-baru ini. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.